Pohon yang ini ya rekan-rekan. Nah ini dulu berharap saya pecah ulang, nah, tapi ternyata yang terjadi seperti ini. Nah ini tidak menutup sempurna. Nah ini, nah sebelah situ tidak menutup sempurna. Nah, malah pecahannya wagu ya rekan-rekan. Nah yang sebelah sini juga ini tidak menutup sempurna. Nah ini, jadi masalah ini kita temukan ini juga ketika kita itu sering garap pohon. Nah ini juga. Selamat datang kembali rekan-rekan untuk mengawali pagi hari ini sebelum kita beraktivitas yang lainnya. Nah pada pagi hari ini, nah ini juga saya ingin berbagi dengan rekan-rekan sahabat kedai bonsai dimanapun Anda berada. Kemarin juga ada yang bertanya apakah di dalam proses berbonsai itu juga mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Nah ini yang sering rekan-rekan tanyakan kepada saya. Nah ini juga kalau secara jujur untuk sampai ke tahap ini, nah ini dari saya fokus itu hampir fokus untuk grounding itu hampir 2 tahun. Nah ini juga ada kendala yang kata teman para senior-senior saya itu kakinya jelek lah, pecahannya tidak bagus lah dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya bereksperimen dan nanti rekan-rekan akan saya tunjukkan apa saja yang gagal itu. Nah ini banyak sekali. Nah kegagalan itulah yang membuat kita itu berkembang, yang membuat kita itu bisa, yang membuat kita itu termotivasi. Nah ini nanti akan saya tunjukkan yang gagal itu seperti apa. Nah pengennya sih kita nggarap pohon sekaligus langsung jadi bagus. Nah, ini, tapi ya tidak seperti itu. Nah ini ibarat kalau orang sekolah itu SPP-nya, nah bayarnya mahal. Nah ini oke rekan-rekan, kita lanjut. Oke rekan-rekan sahabat kedai bonsai dimanapun Anda berada. Nah ini yang tadi saya bilang gagal. Nah ini dulu juga pecahannya sama ya rekan-rekan seperti pada awalnya. Nah bagus. Nah mungkin seperti sebelahnya ini. Nah seperti yang ini dulunya. Ini ya kalau nanti jadi pohon itu mungkin antara medium, nah, antara small atau medium lah. Small mungkin bisa sampai ke medium. Nah ini karena saya berharap pohon ini dulu besar, saya pecah ulang sini sampai ke atas, pecah lagi dan lain sebagainya. Nah, tapi yang terjadi bukan pohon itu semakin bagus, tapi justru malah gagal. Kembali ke pohon yang ini ya rekan-rekan. Nah ini dulu berharap saya pecah ulang, tapi ternyata yang terjadi seperti ini. Nah ini tidak menutup sempurna. Nah ini, nah sebelah situ tidak menutup sempurna. Nah malah pecahannya wagu ya rekan-rekan. Nah yang sebelah sini juga ini tidak menutup sempurna. Nah ini, jadi masalah ini kita temukan ini juga ketika kita itu sering garap pohon. Nah ini juga termasuk pohon yang menjadi korban. Nah ini menjadi korban keganasan. Ini juga pecah seperti ini. Kemarin ada sekitar hampir 10 pohon yang saya bikin. Untung cuma 10 ya rekan-rekan. Coba satu kebun saya bikin seperti ini semua. Nah ini hancur ini. Nah kalau sudah seperti ini ya otomatis jual murah. Ini kalau untuk besaran seperti ini ya harga kisaran ya bisa 1 jutaan, mungkin bisa lebih. Nah dengan kondisi seperti ini 200.000 pun tidak ada yang mau. Nah ini, nah akhirnya ya terpaksa kita garap ulang lagi. Nah ini. Nah oke rekan-rekan sahabat kedai bonsai, ini adalah contoh yang saya pecah. Nah ini juga
dari cangkok kecil kemudian saya pecah. Nah ini lebih bagus dari yang tadi. Nah karena ya sesuai pengalaman saya rekan-rekan, ini kalau kita pecah itu ketika batang ini masih muda, nah ini masih agak muda, ini akan hasilnya lebih maksimal, pecahnya ini menutupnya akan maksimal. Nah beda lagi kalau kita pecah dengan kondisi yang sudah semakin tua, nah seperti yang tadi. Nah ini juga hasilnya tidak maksimal. Nah ini juga ada ini. Nah maka untuk pecahan yang ideal itu ya rekan-rekan, nah ketika batang itu masih agak kecoklatan seperti ini, nah ini ketika kita pecah ulang, kita teruskan, nah ini hasilnya maksimal. Tetapi kalau kita pecah ketika batang ini sudah putih, sudah kesan tua itu dapat, nah yang terjadi seperti di awal tadi. Ini sedikit sharing ya rekan-rekan, semoga rekan-rekan terinspirasi, semoga rekan-rekan tidak melakukan hal yang sama seperti saya di awal. Ini juga ada rekan-rekan sahabat kedai bonsai. Nah kalau yang fatal itu ada sekitar 10 ya rekan-rekan. Nah cuman kemarin yang lain sudah laku, nah tinggal beberapa. Nah, ini juga termasuk salah satunya. Berharap pohon itu besar, dipecah ulang ketika pohon itu sudah mendekati sempurna. Nah yang terjadi kita mengulang lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini ya rekan-rekan, bisa dilihat. Nah, ini juga seperti ini. Nah akhirnya ya daripada pohon itu sama-sama nggak kita garap, nah ini akhirnya kemarin kita nol di sini, nah, kita bikin baru. Nah berharap ini tumbuh baru ini, tunas-tunas baru ini nanti akan merangsang pertumbuhan sehingga akan ada tarikan baru ya, mudah-mudahan ini mau menutup. Ini juga ada satu lagi rekan-rekan. Nah ini juga malah parah ya. Ini juga parah. Nah, cuman ya karena kita tidak mau belajar, kita tidak mau mencoba, ya kita juga tidak akan bisa ya rekan-rekan. Nah ini di halaman itu adalah guru terbaik kita, itu kalau pepatahnya seperti itu. Oke rekan-rekan sahabat kedai bonsai, kurang lebih seperti itu dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga menginspirasi, semoga menjadikan rekan-rekan semakin mantap, semakin terinspirasi untuk melakukan budidaya. Nah, ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.